Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah perpustakaan tua yang hampir terlupakan. Penduduk desa jarang mengunjungi tempat itu, kecuali untuk urusan mendesak. Konon katanya, ada sebuah buku terlarang yang disimpan di sana, buku yang tidak pernah boleh dibaca siapapun. Aisyah, seorang mahasiswi yang sedang menulis skripsi tentang cerita-cerita rakyat setempat, memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan itu. Dengan rasa penasaran yang membara, ia berharap menemukan cerita yang menarik untuk tulisannya. Saat tiba di perpustakaan, ia disambut oleh penjaga perpustakaan, seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan. "Apa yang bisa saya bantu, Nak?" tanya wanita tua itu dengan suara serak. "Saya mencari buku-buku tentang cerita rakyat setempat," jawab Aisyah. Wanita tua itu menatapnya dengan tajam sejenak, sebelum menunjukkan arah rak-rak buku di sudut perpustakaan. "Di sana, kau akan menemukannya. Tapi, ingatlah untuk tidak menyentuh buku yang tersimpan di rak paling atas," katanya dengan nada serius. Aisyah mengangguk, meskipun rasa penasaran di hatinya semakin besar. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan berbagai buku menarik, tetapi tak satu pun yang benar-benar memuaskan rasa ingin tahunya. Hingga akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah buku berdebu di rak paling atas. Buku itu tampak berbeda, dengan sampul kulit hitam yang tergores-gores. Melawan rasa takut dan peringatan dari penjaga perpustakaan, Aisyah mengambil buku itu. Saat menyentuhnya, ia merasakan hawa dingin merambat di tubuhnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku tersebut. Halaman pertama berisi tulisan tangan yang aneh, seolah-olah ditulis dengan darah. Di sana tertulis, "Barang siapa membaca buku ini, akan membangkitkan kutukan kuno." Aisyah merasa merinding, tetapi rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia terus membaca, dan setiap kata yang dibacanya seakan membawa ke dunia lain. Tiba-tiba, suasana di sekitar Aisyah berubah. Ia kini berada di hutan lebat yang gelap, dengan suara-suara aneh yang terdengar dari kejauhan. Dengan panik, Aisyah menutup buku itu dan mencoba kembali ke perpustakaan. Namun, semua jalan tampak sama, seolah-olah hutan itu tak berujung. Bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, mendekat dengan cepat. Aisyah berlari, tapi langkah kakinya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya menariknya ke bawah. Dalam keputusasaan, ia kembali membuka buku itu, berharap menemukan cara untuk kembali. Di halaman terakhir, tertulis sebuah mantra yang harus dibaca untuk menghentikan kutukan. Dengan napas terengah-engah, Aisyah membaca mantra itu dengan keras. Seketika, ia kembali ke perpustakaan, terjatuh di lantai dengan buku di tangannya. Wanita tua penjaga perpustakaan berdiri di hadapannya dengan ekspresi lega. "Kau beruntung bisa kembali," kata wanita tua itu. "Banyak yang tidak seberuntung dirimu. Jangan pernah membaca buku itu lagi." Aisyah mengangguk, meletakkan buku itu kembali di rak paling atas dengan tangan gemetar. Ia meninggalkan perpustakaan dengan jantung masih berdebar kencang, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi tergoda oleh rasa penasaran yang berbahaya. Namun, di sudut perpustakaan, buku terlarang itu menunggu, menanti korban berikutnya yang berani membuka halaman-halamannya.